Hai, kembali lagi nih bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tokoh psikologi kepribadian yang terakhir. Kira-kira tokoh yang terakhir ini siapa ya? Langsung ke videonya aja yuk. Ini dia tokoh-tokoh psikologi terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Yuk kenalan sama masing-masing dari mereka. Nah, yang ditunjukin sama anak panah itu namanya Martin Seligman. Beliau lahir pada 12 Agustus 1942 di Amerika. Kalau beliau yang ini namanya Walter Mischel. Walter Mischel ini lahir pada tanggal 22 Februari 1930 di Austria dan baru saja meninggal di tanggal 12 September 2018 di New York, Amerika. Teori dari Walter Mischel. Awalnya, Mischel menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Mischel justru mendukung gagasan bahwa aktivitas kognitif dan situasi spesifik mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perilaku. Tetapi, Mischel telah mengajukan suatu rekonsiliasi antara pendekatan proses dinamis dengan pendekatan disposisi personal. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Latar belakang sistem kepribadian Walter Mischel. Yang pertama, paradoks konsistensi. Artinya keyakinan bahwa perilaku manusia relatif konsisten, tetapi bukti empiris menunjukkan banyak variasi dalam perilaku. Yang kedua, interaksi manusia dengan situasi. Artinya situasi mempunyai dampak yang kuat pada perilaku. Sistem kepribadian kognitif afektif. Yang pertama, prediksi perilaku. Artinya, sistem kepribadian kognitif afektif memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Yang kedua, variabel situasi. Artinya, pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Unit kognitif afektif. Yang pertama, strategi encoding. Artinya, cara manusia mengkategorisasikan informasi yang diterima dari stimulus eksternal. Yang kedua, kompetensi dan strategi regulasi diri. Kompetensi berkaitan dengan keyakinan atas apa yang dapat kita lakukan, sedangkan strategi regulasi diri digunakan untuk mengontrol perilaku individu melalui tujuan yang diberikan pada diri sendiri dan konsekuensi yang dibuat sendiri. Yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan. Ada dua tipe ekspektasi. Yang pertama, ekspektasi perilaku hasil, dan yang kedua, ekspektasi stimulus hasil. Yang keempat, tujuan dan nilai. Manusia bereaksi secara aktif dan terarah pada tujuan-tujuan serta menempatkan nilai-nilai pada tujuan tersebut. Mereka merumuskan tujuan, merancang rencana untuk mencapai tujuan, dan kemudian menciptakan situasi mereka sendiri. Yang terakhir, respon afektif. Respon afektif meliputi emosi, perasaan, dan reaksi fisiologis. Teori Martin Seligman. Martin Seligman, seorang tokoh yang bergelut dalam psikologi positif, menyatakan dalam bukunya yang berjudul Authentic Happiness bahwa kebahagiaan autentik berasal dari hasil penilaian diri atau hasil mengidentifikasi dan menumbuhkan kekuatan fundamental yang terkait dengan emosi positif. 6 nilai kebahagiaan. Yang pertama, kebijaksanaan dan pengetahuan. Keingintahuan dan ketertarikan akan membuat kita semakin mencintai apa yang kita cintai dan menemukan banyak kebahagiaan serta kebijaksanaan yang terselip di dalamnya. Yang kedua, semangat dan gairah. Selesaikan apa yang telah kamu mulai. Lakukan apa yang telah kamu janjikan, tentunya dengan cara yang fleksibel, realistis, dan jujur. Yang ketiga, kemanusiaan dan cinta.
Mencintai dan merawat diri seutuhnya juga bisa menjadi sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak lupa untuk kita bersikap terbuka terhadap datangnya cinta dan membiarkan diri ini dicintai sepenuhnya. Yang keempat, keadilan. Keadilan, kesetaraan, dan kemampuan mengenali kewajiban serta hak perlu untuk sama-sama ditanamkan dalam benak kita untuk kebahagiaan bersama. Yang kelima, temperamen. Kebahagiaan erat kaitannya dengan kontrol diri atau self-control yang baik. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup, kita tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan kita sesali. Yang terakhir, transendensi. Transendensi merupakan kekuatan emosi diri untuk menghubungkan diri sendiri dengan sesuatu yang besar atau permanen, misalnya masa depan, ketuhanan, atau alam semesta. Dengan begitu, kita akan lebih mensyukuri hidup, merasa cukup dengan diri sendiri dan segala kelebihan serta kekurangan.